Kami di Bali itu dakwahnya bukan dakwah statistik, ingin merubah jumlah umat Islam yang semula hanya 10%, 3 tahun lagi harus menjadi 15%, bukan begitu. Tentu tenaga pendakwah yang kami inginkan adalah yang memang sudah final kebangsaannya, final keagamanya, kemudian final NKRI-nya. Gak boleh di Denpasar masih ada orang yang macam-macam, yang non NKRI. Kami NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar, Provinsi Bali. Saya mendapat amanat ini sejak tahun 2015 sampai 2020. Kemudian dari 2020 masih diamanati lagi untuk bisa membersamai MUI Denpasar ini sampai tahun 2025. Kami ingin sampaikan bahwa di Denpasar ini umat Islam tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Umat Islam yang ada di Bali pada umumnya, terlebih juga di Denpasar, saudara kita ini sudah merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bali. Namun demikian tetap masing-masing memiliki jati diri. Nah, karena umat Islam di Denpasar ini mereka, saya tidak punya data yang valid, tetapi pasti sekian persen lebih banyak untuk tahun ini adalah para orang tuanya itu adalah orang yang tidak lahir di Denpasar. Mereka menjadi masyarakat Bali asal Jawa Tengah, masyarakat Bali asal Jawa Timur gitu ya. Sehingga mereka masih membawa budaya dari daerah asal masing-masing, terutama bahasa kedaerahannya. Namun demikian mereka sudah cukup akomodatif dengan budaya setempat ya. Mereka sudah hafal bahwa umat tetangga kita, terutama yang umat Hindu ini memiliki ciri khas tertentu dari bagaimana mereka berpola hidup dengan tata cara ibadah masing-masing. Dan kami umat Islam sudah terbiasa berdampingan dengan mereka dalam keberbedaan ini ya. Sehingga mungkin kalau di daerah yang mayoritas banyak orang beragama Islam, lakum dinukum waliyadin itu masih sebuah tataran ideal ya. Kami di Denpasar melaksanakan terutama kalau pas hari Nyepi misalnya, kami umat Islam memberikan ruang kepada umat kita yang beragama Hindu untuk bisa menjalankan syariat agama mereka, yaitu Nyepi. Terbukti kami sudah berkali-kali hari raya Nyepi bersamaan dengan hari Jumat. Dan ini teratasi ya, sebab kalau enggak diatasi dengan baik, nanti di tengah jalan Pak Wayan dengan Pak Ibrahim bisa bertengkar ya. Kenapa Pak Wayan melarang Pak Ibrahim ke masjid? Alasannya melaksanakan syariat Nyepi. Pak Ibrahim memaksa ke masjid, alasannya menjalankan ajaran Tuhan. Wah, ini bisa tawur ya. Tapi kita bisa komunikasikan bahwa Nyepi dan pelaksanaan ibadah Jumat adalah 2 hal yang berbeda jauh tapi bisa dikompromikan. Komprominya adalah umat Islam tetap diberi kesempatan untuk ibadah Jumat dengan catatan yang pertama mencari masjid yang terdekat. Yang kedua tidak menyuarakan azan menggunakan loudspeaker, tetapi cukup suara dalam saja.
Yang ketiga, mencari masjid yang terdekat, kemudian datang ke masjid tanpa berkendaraan. Ini komprominya. Dan berangkat 30 menit sebelum masuk waktu duhur, harus sudah kembali di rumah paling lambat 1 jam setelah sholat Jumat. Sehingga nggak ada alasan lagi nanti jam 10 pagi ada orang ke masjid, alasannya mau Jumatan. Ini manipulasi ya. Demikian juga pulang Jumatan jam 5 sore. Tidak ada. Jadi sudah kita kondisikan sedemikian baik. Pendek kata, umat Islam di Denpasar ini sudah satu tahapan untuk mendapatkan moderasi beragama itu sudah dilalui. Yaitu memiliki sifat kooperatif dengan budaya setempat. Kami sudah hafal ya, kadang-kadang jalan itu macet karena ada arak-arakan orang yang mau sembahyangan, itu sudah menjadi keseharian kita dan kami sudah maklum. Denpasar ini kalau dibilang miniatur Bali betul ya, karena memang tingkat heterogenitasnya luar biasa. Mau mencari orang seperti apa itu di Denpasar ada. Sehingga beruntung kalau ada saudara yang dari luar Bali pernah ke Denpasar bisa merasakan pagi jam 5 pagi sudah kumandang tarhim, kumandang adzan. Kalian aja mungkin karena belum tahu bingung mencari makanan halal. Kami yang di Denpasar menikmati makanan halal itu banyak di mana-mana. Karena kita sudah tahu di mana letak warung-warung yang memang menyiapkan makanan halal. Nah ini kami sendiri masih ada keterbatasan untuk memberitahu saudara kita umat Hindu ya, bahwa saudara kita umat Hindu ini saking semangatnya mereka menerima kita orang Islam, mereka itu kalau punya gawe manten misalnya ya, kepala instansi mantenan gitu ngundang orang Islam. Nah, beliau bilang gini, bapak-bapak yang muslim ini di sini ya halal, ini ayam gitu. Jadi mereka cukup mengatakan ini ayam halal gitu. Jadi saudara kita ini membedakannya itu baru sebatas kalau babi itu bagi orang Islam haram, mereka sudah maklum. Kemudian yang halal itu adalah ayam. Jadi asal mereka nyembelih ayam itu halal. Nah, ini memang kami sangat masih terbatas untuk memberitahu. Sesungguhnya makanan halal itu ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, bahkan sekarang ini ketika proses ini sedang berlangsung, gerakan produk halal itu sedemikian masif di Bali. Sedemikian masif. Sekalipun saya nggak bisa menyebutkan tempatnya apa, tapi setidak-tidaknya sertifikat halal di Bali ini tuh sudah 1.200 lebih ya, lembar, karena sekarang bisa diurus secara online ya. Jadi umat Hindu sudah maklum, sudah tahu bahwa memang umat Islam itu tidak mengkonsumsi babi, itu sudah tahu. Terbukti kalau mereka punya acara, mereka memisahkan antara yang babi dengan yang ayam. Hanya kita sendiri di umat Islam masih mempersoalkan bahwa tidak semua ayam itu mesti halal, karena masih bergantung pada situasi kritis, yaitu ketika penyembelihan. Tapi tidak pernah kami terjadi konflik hanya karena soal halal haram ini. Masing-masing sudah saling memaklumi. Sekarang serba-serbi pendidikan di Bali pada umumnya. Ya sekalipun saya ini sebenarnya di Denpasar, tapi beberapa kabupaten paling juga tidak jauh berbeda ya. Yang pertama bahwa Bali harus mengakui masih kekurangan lembaga pendidikan Islam. Masih kurang. Terbukti banyak adik-adik di Bali ini yang tamat SD, tamat SMP langsung menyeberang. Ya, menyeberang dipondokkan di Jawa. Mulai dari Banyuwangi, Asem Bagus, Gontor, kemudian di pondok-pondok yang lain.
Mungkin para pemirsa pernah menyaksikan dulu saat COVID ya, ada gerakan luar biasa bahwa pemerintah harus menyiapkan untuk ngecek seseorang santri ini kena COVID apa tidak waktu itu, apa namanya, rapid ya. Itu sampai 3.000 santri dari Jawa mau nyebrang pulang ke Bali. Mereka nggak boleh masuk Bali kecuali harus membawa sertifikat bebas COVID ya. Jadi dari kejadian ini terbaca bahwa memang di Bali masih minim pondok pesantren seperti yang mereka harapkan. Terbukti banyak yang kemudian menyeberang ke Jawa untuk menuntut ilmu agama. Walaupun sesungguhnya dari Kanwil Agama Provinsi Bali ini madrasah aliyah sebuah madrasah yang patut diperhitungkan. Saya tidak hafal betul tapi terlalu sering mendapatkan juara nasional. Bahkan ada yang juara internasional utusan dari madrasah aliyah. Jadi lembaga pendidikan formal itu kami sama dengan yang lain. Cuma jumlahnya lembaga pendidikan memang masih minim. Dakwah di Bali itu bukan dalam konteks merubah statistik ya. Ini supaya semuanya tahu ya. Kami di Bali itu dakwahnya bukan dakwah statistik, ingin merubah jumlah umat Islam yang semula hanya 10%, 3 tahun lagi harus menjadi 15%. Bukan begitu. Dakwah kami adalah dakwah kualitatif. Dakwah bagaimana menyadarkan umat untuk bisa mandiri. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik, ini yang masih dalam proses. Kemudian menjalani agama dalam berbagai macam situasi. Memang terkesan lucu, tapi ini data ya. Ada salah satu teman kami ini ketika masih di Jawa nggak bisa baca tulis Quran, sholat nggak bisa, baca sholawat nggak bisa. Justru ketika dia itu pindah ke Denpasar, sering ke musola, lalu dia dijadikan ketua majelis taklim. Oh, tergugah dia. Ngundang guru privat, belajar baca Quran, akhirnya dia bisa asholatu wassalamu alaihi, itu bisa dia. Jadi ada orang yang justru mengenal Islam itu setelah dia datang ke Denpasar. Majelis taklim sedemikian merebah ya, banyak sekali pertumbuhan majelis taklim. Di Denpasar itu sekali ibadah Jumat butuh tenaga khotib sekitar 82 orang. Ya, itu sekali Jumatan di Denpasar aja, belum yang lainnya nanti. Jadi kami masih kurang tenaga pendakwah itu ya. Tentu tenaga pendakwah yang kami inginkan adalah yang memang sudah final kebangsaannya, final keagamanya, kemudian final NKRI-nya. Gak boleh di Denpasar masih ada orang yang macam-macam, yang non NKRI. Kami NKRI. Kami umat Islam di Bali ini sekarang memang sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Al-Quraisy itu ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nikmat beribadah, terbebas dari kelaparan, kemudian terbebas dari rasa takut. Wa amanahum min khauf. Ini yang kita upayakan sehingga kami memang agak risau kalau kemudian ada tempat ibadah itu terganggu. Kami ingin tempat ibadah itu nyaman secara vertikal ibadah kepada Allah, kemudian ekonomi kami juga kuat, lalu kami aman dari lingkungan, tidak ada kerusuhan-kerusuhan. Ini yang kami harapkan di Bali. Kemudian saya ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa Bali ini adalah sebuah daerah provinsi yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Umat Islam di Bali adalah umat Islam yang setara dengan umat Islam yang di Jakarta, yang di Sumatera, dan di yang lain-lainnya. Kami sama-sama punya tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, hanya memang kami perlu seni tersendiri. Istiqomahlah wahai umat Islam di Bali, jihad kalian adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
Terima kasih.